Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Helmi pun mengikuti Diki, dan Diki akan mengurus masalah tuntutan malpraktek yang dilakukan Kori. Mobil Diki pun kempes, dan Diki mencuriga dengan Arnas dan Mauren. Tiara berpikir bahwa kamar Leo akan menjadi miliknya, dan Tiara akan mewujudkan keinginan Boni agar bisa bersama papahnya setiap harinya. Diki mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Diki mengira bahwa semua adalah ulahnya Arnas. Monik dan Nenes datang ke rumah Arnas. Monik meminta Arnas tidak mengganggu hubungan Joni dan Mauren. Arnas akan membalas semua dendam Diki dan Monik. Tidak akan ada dan Monik tidak tinggal diam. Kata Arnas, nyawa dibalas oleh nyawa. Arnas pun tidak akan tinggal diam. Monik diusir oleh Arnas dan diminta untuk tidak ke rumahnya lagi. Monik dinasihati oleh Nenes agar tidak mudah percaya kepada orang baru. Dan Monik tersinggung saat Nenes menyinggung anak-anaknya, termasuk Diki dan Arnas. Mereka pun pulang. Arnas ingin segera menemui Mauren. Tiara meminta maaf kepada Siska, namun Siska salah dalam waktu saja. Tiara menjelaskan bahwa Boni dan Leo ada ikatan batin. Saat Tiara akan pulang, Ibu Marissa menghampiri dan mengajak Tiara makan bareng. Ibu Marissa merasa senang jika Tiara dan Boni nginep di rumah Ibu Marissa. Tiara pun pulang mengambil baju. Joni pulang dari interview kerja dan menemui Mauren. Mauren bukan Helmi yang menikah hanya untuk membalas dendam, karena Mauren mencintai Joni sangat tulus. Tiba-tiba Mauren diusir oleh Monik karena Mauren adalah anak dari Arnas. Ibu Monik sangat marah dan sangat kecewa kepada Mauren. Mauren menikah dengan Joni berdasarkan cinta, bukan untuk balas dendam. Monik meminta Joni untuk memilih ibunya atau memilih Mauren. Dan Monik pun shock karena Joni lebih memilih Mauren. Joni berucap Mauren pergi dari rumahnya karena mencintai Joni. Joni pun memilih Mauren dan akan pergi dari rumah jika diusir oleh Ibu Monik. Dan Leo menjadi bahan gosip di lingkungan perumahannya. Namun saat Leo menjadi bahan gosip, diawasi oleh Helmi dan Reta dari jauhan. Reta pun tak terima jika Leo dekat dengan Tiara. Diki semakin penasaran dengan orang yang sudah menerornya. Diki tidak akan kasih ampun jika ketahuan. Dan saat Diki menelpon orang tersebut, Diki langsung penasaran dengan Helmi. Namun Diki berpikir bahwa Helmi sudah mati. Diki ketakutan dengan arwahnya Helmi. Siska memasak untuk makan malam dan dicicipi oleh Tiara, ternyata rasanya sedikit asin. Ibu Marissa meminta Tiara dan Julaiha Bu Marissa untuk memasak, ternyata Tiara pun tidak bisa masak. Tiara akhirnya memesan makan online. Boni ingin menjadi dokter seperti papahnya Leo. Leo pun shock saat Boni memanggilnya papa. Di lain sisi, Siska memperhatikan Leo dan Boni. Siska merasa salah karena belum bisa membuat Leo bahagia. Leo penasaran apakah benar Boni anak kandungnya karena tes DNA yang sama. Dan Tiara pun gugup saat Mama Marissa menanyakan masakan kenapa belum tersedia. Ternyata Tiara memesan makan
dan Marisa sangat shock karena Tiara ternyata jago masak dan tidak menyiapkan makanan. Hampir ketahuan dan jika Tiara pesan makan. Saat di meja makan, Siska disalahkan karena tidak bisa masak. Leo pun tak terima dengan ucapan mamanya karena selalu menjelek-jelekkan Siska. Saat Diki tertidur, tiba-tiba Helmi masuk ke dalam kamarnya Diki. Diki berprasangka ada orang yang masuk, dan saat Diki ingin mengejar orang tersebut, lantai rumahnya Diki basah. Diki penasaran mengecek semua pintu dan ternyata semua pintu terkunci. Diki pun merasa ketakutan dan Diki merasa diteror dan berusaha mencarinya. Tiara memberikan obat tidur pada Siska. Walaupun efeknya lama, tapi rencana Tiara berhasil. Siska diajak pindah ke kamar oleh Leo dan Leo berencana memindahkan Bonnie dari kamarnya. Tiara tiba-tiba memeluk Leo jika Tiara akan memberitahu Siska jika Bonnie adalah anak kandungnya Leo. Namun Leo tidak menggubrisnya. Tiara mengikuti Leo ke kamar Leo. Reta ke rumah Leo dan Reta menghampiri Leo ke kamarnya. Reta akhirnya berkelahi di kamar Leo saat Siska tidur. Siska terbangun, Marisa pun kaget dan Reta dipanggil oleh Marisa. Reta berencana akan membela keluarga Marisa. Reta dapat kabar semuanya dari Julaiha dan Reta diminta pulang agar Reta bermain cantik. Tiba-tiba Helmi mengawasi rumah Leo dari jauh dan Helmi muncul dan Helmi pun teringat saat dia hanyut setelah dibuang ke jurang oleh Diki, dan Helmi teringat ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Helmi teringat saat Leo dan Siska ternyata sudah menikah. Helmi sangat kecewa karena Siska lebih memilih Leo dan tidak memikirkan kondisi Helmi. Di lain sisi, Tiara sangat sedih dan Siska berusaha menguatkan Tiara. Tiba-tiba Marisa memberitahu jika Reta telah diusir. Rencana Tiara gagal. Namun Tiara mencurigai Julaiha sebagai mata-mata Reta untuk memata-matai Tiara dan Leo. Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.